Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram dengan NIM 18191124 akan menjelaskan tentang teori-teori pemidanaan yang ada di dalam buku Hukum Penitensir karangan dari Dr. Marliana SHM yang ada di halaman 41. Baik, di dalam buku ini ada 4 teori terhadap teori dalam pemidanaan. Yang pertama disebut dengan teori retributif, yang dimana artinya pemidanaan itu dilakukan pantas untuk orang sebagai pelaku pemidanaan. Artinya di sini hanya melihat unsur-unsur pidana, atau bisa disebut juga sebagai teori pembalasan, yang dimana pemidanaan itu dilakukan terhadap pembalasan atau sepadan apa yang dia lakukan, tidak melihat unsur-unsur lain. Artinya di sini teori retributif adalah teori yang dimana pemidanaan itu wajar dilakukan terhadap seseorang sebagai pembalasan, dan pelaku pemidanaan itu tidak melihat unsur-unsur lain terhadap apa yang dia lakukan. Lalu yang selanjutnya ada yang teori deterrence atau teori pencegahan. Dari namanya pencegahan gitu, artinya dalam pelaku pemidanaan atau kita dalam menerapkan pemidanaan atau apa yang harus kita lakukan terhadap pelaku pemidanaan tersebut, hukumannya itu sebagai pencegahan agar pelaku tidak melakukan kejahatan yang sama 2 kali, sebagai efek jera yang sangat-sangat pas untuk pelaku terhadap melakukan kejahatan, sehingga tidak melihat lagi unsur pembalasan atau tidak melihat unsur lain. Namun di teori pencegahan atau deterrence ini melihat unsur-unsur lain, yang dimana ada terbagi 4 dalam teori pencegahan. Ada yang pencegahan umum, pencegahan khusus, teori pembinaan sosial, dan juga perlindungan sosial masyarakat. Yang arti di sini dalam teori deterrence ada beberapa macam hukuman yang bisa diterapkan bagi pelaku pemidanaan. Lalu yang ketiga disebut dengan konsep diversi atau restoratif justice. Sudah jelas ya, konsep diversi ini atau restoratif justice ini adalah win-win solution, yang dimana hukuman itu tidak melalui dari praktek peradilan pidana, melainkan dari cara damai, musyawarah atau disebut dengan mediasi, untuk mempertemukan kedua belah pihak, baik itu korban maupun pelaku, untuk menemukan solusi terbaik yang berarti di luar dari peradilan pidana, sehingga menimbulkan efek keadilan bagi kedua belah pihak. Jadi konsep diversi dan restoratif justice ini juga digunakan di Indonesia, terutama untuk peradilan anak, disebut dengan konsep diversi ya. Kalau restoratif justice ini konsep umumnya, diversi ini konsep untuk peradilan anak. Lalu yang terakhir di dalam buku ini ada konsep pembenaran pidana, yang artinya apa? Kejahatan yang dilakukan di seorang pelaku itu dipembenarkan untuk dilakukan tindakan pidana atau hukuman penjara, hukuman mati ataupun hukuman kurungan yang ada itu dibenarkan di dalam hukum pidana. Jadi sekian tentang jenis-jenis dari teori-teori pemidanaan yang ada di buku Hukum Penitensir yang karangan Dr. Marliana SHM. Saya lanjutkan pada materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngap. Jadi teman-teman, teori absolut tersebut dibagi lagi oleh Nigel Walker dalam 2 golongan. Yang pertama yaitu teori retributif murni, yang mana teori retributif murni ini berpendapat bahwa hukum harus sepadan dengan kesalahan. Yang kedua yaitu teori retributif tidak murni, yang mana terbagi lagi atas 2, yaitu teori retributif terbatas, yang menyatakan bahwa hukum tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang kedua yaitu teori retributif distribusi, yaitu bertitik pangkal bahwa pada kenyataannya hukuman itu harus sesuai dengan retribusi pada beratnya sanksi. Nah, selanjutnya yaitu teori relatif atau tujuan. Nah, teori relatif atau tujuan ini berpokok pangkal kepada pernyataan bahwa hukum merupakan alat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain, kita dapat mengetahui bahwa hukum dari tujuan relatif ini yaitu untuk merecovery si pelaku agar tidak berbahaya lagi, baik melalui fisik ataupun mentalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Santi. Saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai teori absolut atau retributif, atau biasa disebut dengan teori pembalasan. Nah, para penganut teori ini adalah Kant, Hegel, dan Leo Polak. Adapun mereka berpendapat bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan. Dengan demikian, orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak berpendapat bahwa ada 3 syarat hukuman, yaitu yang pertama, perbuatan tersebut dicela atau melanggar etika. Yang kedua,
tidak boleh dengan maksud prevensi. Dan yang ketiga, beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.